Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara ibadah raya online GSKI Kana Cirebon. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwasanya kita bisa ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, ambil tempat yang nyaman agar kita dapat mengikuti kebaktian online ini dengan baik. Puji nama Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang sangat memberkati kita. Bagaimana Tuhan begitu sabar terhadap kita walaupun kita seringkali jatuh di dalam dosa. Puji nama Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapiku, di jalan-jalan
bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Dan karena Engkau begitu baik bagi kami Bapa, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada dalam keadaan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah berkat rahmat kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Begitu sabarnya Engkau ya Tuhan menghadapi kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang seringkali kami terjatuh, tetapi Engkau sabar menunggu kami untuk boleh kami datang kembali kepadamu, bertobat lebih sungguh, diperbarui hati dan pikiran kami dari hari datang kepada hari, diproses untuk semakin serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami daftarkan ibadah kami pada saat pagi hari ini ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus saja boleh memimpin acara ibadah online saat pagi hari ini dari awal hingga tamatnya. Kiranya urapan daripada-Mu saja ya Bapa, mengurapi kami pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada saat pagi hari ini, termasuk hamba-Mu ya Bapa yang akan memberitakan dari sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, urapi lidah bibirnya Bapa, agar apa yang Kau inginkan boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi pegangan kami, boleh menjadi pelita di dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk membawa kami semakin dekat ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas semua anugerah dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah online pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Datang Menghadap-Mu. Kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kita masuk di hadirat Tuhan, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan,
Saudara-saudara, terima kasih. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita tetap masuk di dalam hadirat Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bernyanyi, bersorak-sorai bagi Tuhan. Hati kita girang, kita nyanyikan pujian. Supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berjoget, bergerak untuk Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Ayo saudara-saudara semuanya, kita menari buat Tuhan. Dengarkan seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Ayo saudara-saudara, lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Silakan duduk semuanya. Kita nyanyikan pujian. Tiada yang lebih kubutuh di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kita butuhkan selain Dia, selain Tuhan yang menjadi kebutuhan dan
tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatmu dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatmu dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Tiada yang lebih kubutuhkan, hanya Engkau yang menjadi kerinduanku, tiada yang lebih kurindukan. Ajarkan aku untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan di hadapan-Mu, yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatmu dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatmu dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Selesaikan sampai sempurna. Selesaikan sampai sempurna. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan kita. Kita boleh menerima Injil yang benar. Kita nyanyikan pujian, tak lagi ku minta apapun. Semuanya bangkit berdiri. Tidak ada yang dapat kita minta di hadapan Bapa selain hidup berkenan di hadapan-Nya.
Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kita bersyukur Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan hadirat-Mu di tempat kita masing-masing. Bapa yang Maha Hadir, berkatilah kami agar kami semakin hari semakin dekat, semakin lekat, semakin menyatu dengan Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan penuhilah kita atas nafas kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. 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 Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat-lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Saudaraku, worthy value before God, yaitu kita setiap orang memiliki nilai berharga di hadapan Allah. Setiap kita memiliki nilai berharga di hadapan Allah. Oleh sebab itu, pernyataan ini berhubung erat dengan pertanyaan, siapakah kita ini sesungguhnya? Who am I? Siapakah kita ini sesungguhnya, Bapak Ibu? Kenapa kita bisa nilai berharga di hadapan Allah, sehingga kita layak di hadapan Allah? Mari kita lihat di awal penciptaan manusia di Kejadian 1 ayat 26. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan menurut rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas. Kemudian kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kejadian 5 ayat 1. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Di sini kita lihat Kejadian 1 ayat 27 menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan Kejadian 5 ayat 1 manusia diciptakan menurut rupa Allah. Kita lihat perbedaannya dan Allah. Manusia menurut gambarnya. Eta Adam Besalmo. Di sini nia bahasa Ibraninya hu atau bahasa Inggrisnya
His, in His own image. His, menurut tata bahasa, adalah singular, tunggal. Singular, tunggal. Maksudnya di sini adalah anak Allah. Kita diciptakan bara, diciptakan manusia menurut gambar anak Allah. Sehingga kita dikatakan manusia yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak seperti anaknya. Wow. Sebab gambar itu, kandungan gambar terdiri dari 3 komponen, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan rupa, saudaraku, rupa manusia diciptakan menurut rupa Allah, artinya manusia secara progresif bisa mencapai kualitas seperti Allah. Kualitas apanya? Yaitu kualitas pikiran, perasaan, kehendak yang seperti Allah. Wow, tapi ini butuh proses waktu panjang. Ini ingat, sangat penting kita pahami bahwa kita memiliki, manusia memiliki potensi hidup berkualitas seperti Allah, di mana Adam dan Hawa gagal mencapainya. Gambar diri manusia adalah sama dengan gambar di diri anaknya, anak Allah. Shalem manusia seperti shalem anaknya, anak Allah. Inilah yang membuat perbedaan sangat signifikan manusia dengan binatang. Manusia adalah makhluk kekal, sedangkan binatang tidak kekal. Artinya kalau binatang mati, selesai, tidak ada kehidupan selanjutnya, tidak ada lagi. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Bapa adalah sempurna. Oleh sebab itu, keberadaan orang Kristen mutlak mencapai kesempurnaan dalam kehidupan saat ini. Begitu juga Allah Bapa adalah kudus. Ini juga mutlak sekali bagi Bapak, Ibu, dan saya mencapai hidup kudus. Mau tidak mau, manusia memiliki kesempatan saat ini dan potensi untuk memulih gambar dirinya. Sebab ada penebusan Yesus, sebab ada salib. Oleh sebab itu ada anugerah keselamatan. Di perjanjian lama, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin memulihkan gambar dirinya. Mereka hanya bisa berkeadaan baik atau jahat. Itu sudah. Dikarenakan penebusan Yesus, maka ada anugerah keselamatan. Oleh sebab itu seorang Kristen yang sungguh-sungguh wajib meresponin anugerah secara benar, tepat, dan secara konsisten. Keselamatan bukanlah usaha manusia, tetapi keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kembali kepada rancangan semula yang ideal dan sempurna. Kita harus mencapai tingkat kehidupan yang berkualitas agar supaya kita ada nilai berharga di hadapan Allah, worthy value before God. Maksudnya kita di dunia ini, saat ini kita sudah bisa mulai bergaul akrab dengan Tuhan. Ini bukan mistik, salah, ini bukan mistik. Ini real, nyata. Sebab Tuhan kita hidup dan nyata. Kita sudah bisa mulai bergaul akrab dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita hidup dan nyata. Dan kita bukan hanya merasakan hadirannya, tetapi kita bisa mengalami Tuhan Yesus.
Ilustrasi yang di samping yang saya buat, saya coba tuangkan dari apa yang tadi kita baca ayat 1 ayat pasal 1 ayat 27, pasal 5 ayat 1. Dan kita sama-sama belajar sekilas bahwa manusia, gambar manusia seperti his own image. His image. Dan rupa manusia seperti God's likeness, Demut. Kesempurnaan manusia seperti kesempurnaan Allah. Itu yang harus kita camkan dan harus kita capai di saat hidup kita ini. Ini adalah kemutlakan bagi setiap Kristen untuk menggapainya. Kalau kita lihat ilustrasi ini, worthy value before God, nilai berharga di hadapan Allah, artinya rupa manusia melalui proses waktu panjang meresponin anugerah secara progresif. Rupa human likeness secara progresivitas. Sehingga rupanya menjadi berkualitas terhadap 3 komponen yang tadi kita sebutkan. Yaitu berkualitas atas pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan 3 komponen ini menyatu dengan Tuhan Yesus bila berkualitas. Maksudnya kita bisa sepikiran, seperasaan, dan sekehendak. Amin. Setiap perbuatan kita yang tunduk akan kehendak Allah, penurutan kehendak akan Allah, dan dengan ketaatan yang tak terbatas, serta memiliki proyeksi hidup langit baru, bumi baru. Orang Kristen berkualitas demikian yang dapat dipercaya Bapa, yang telah masuk ke tingkat dimensi tak terbatas, yaitu dimensi Roh Kudus yang bisa hidup akrab dengan Tuhan. Inilah sebabnya tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya tidak mudah, tidak gampang. Jadi tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa belajar menikmati pengetahuan Tuhan, yaitu pengetahuan akan kebenaran, knowledge of the truth. Ini proses yang penting sekali. Dan merespon firman Tuhan dengan sungguh-sungguh secara tepat dan benar. Kita meresponi perkataan Yesus, sehingga kita baru bisa benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Hari ini kita akan pelajari di mana di dalam rupa kualitas itu kita akan melihat ada 3 hal yang kita lihat, yaitu ada knowledge of the truth, righteousness in Christ Jesus, holy for I'm holy. Dan di kesempatan lain, di hari ini kita akan belajar di sisi knowledge of the truth. Dan di kesempatan lain akan kita belajar lagi tentang righteousness in Christ Jesus dan holy for I'm holy. Judul ini dapat men-trigger hati kita berpindah ke LB3. Hati ini adalah pusat penting proyeksi ke LB3. Dan worthy value before God berkaitan erat dengan perkara di atas. Things above. Yang terutama bagi seorang Kristen harus kepenuhan akan
kebenaran, knowledge of the truth. Things above, Kolose 3 ayat 2 menyatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Di sini perkara adalah jamak. Jadi pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Not things on the earth. Bukan, maksudnya bukan pengetahuan bumi. Bukan, salah. Pengetahuan bumi bisa membawa jadi so pinter. Kita bisa jadi pinter berdebat ataupun yang tidak dikehendaki Tuhan. Salah. Bagi Tuhan ini seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kasihan loh. Kasihan sekali. Bukan pengetahuan bumi. Jangan lepasi pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan yang datang dari Yesus. Sebab kita harus tetap belajar dari Tuhan Yesus. Dan kita bisa menjadi sangat cerdas. Seperti Kristus, cerdas yang tak terbatas. Seperti orang suka bilang, menyatakan bahwa kita harus positive thinking. Salah, bukan positive thinking. Karena positive thinking bisa mengenerate egois kita. Karena kita bisa, bukan kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepatutnya orang Kristen, seharusnya orang Kristen itu berpikir secara tepat, benar, dan baik. Bukan positive thinking. Thinking itu mengenerate kita menjadi sombong, angkuh yang datang dari kita. Tapi yang benar yang datang dari pengetahuan dari Tuhan. Itu yang berkehendak Allah, bukan kita. Pengetahuan bumi tidak dapat merubah batinnya kita. Tidak. Dan memang tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Pengetahuan bumi yang tidak memiliki akhirnya menjadi sia-sia, sungguh sia-sia saja. Pengetahuan bumi bagus untuk hidup ini. Kita sombong karena kita banyak pengetahuan. Kita menjadi petinggi-petinggi yang knowledge-nya dahsyat. Tetapi pengetahuan akan kebenaran jauh lebih bagus dan benar dan dapat diandalkan. Bisa membawa kita mengalami perubahan batinnya secara kehendak Allah dan dalam rancangan Allah. Itu yang mauin Bapa. Jangan suka-suka kita lagi. Jangan. Kita nggak bisa. Betul deh, kita nggak bisa. Kita lemah. Tuhan ingin kita miliki Dia. Agar kita ini, Bapak, Ibu, dan saya bisa dimiliki oleh Tuhan. Dengan kasih-Nya Tuhan dan pengorbanannya, agar supaya kita bisa memiliki nilai berharga di hadapan Allah. Worthy value before God. Kita bisa berdamai kembali dengan Bapa. Dan satu Bapak, Ibu yang ketahui bahwa kita betul-betul bisa bersekutu dengan Bapa. Amin. Itu luar biasanya orang Kristen. Orang Kristen nilai berharga di hadapan Allah adalah orang Kristen yang berkualitas. Menunjukkan sukses, keberhasilan dia mencapai perkara-perkara di atas. Things above. Yang seperti dalam rancangan Allah. Orang Kristen harus bisa
menikmati kepenuhan pengetahuan akan kebenaran. Menikmati, mengenal baik pengetahuan Tuhan. Tidak yang lain. Tidak lain. Karena kebenaran itu bisa memerdekakan kita. Yohanes 8:32. Kita harus mengenal pengetahuan akan kebenaran. Mengenal di sini artinya ginosko, bahasa Yunani-nya, artinya menikmati. Kita harus menikmati. Tidak ada cara lain. Inilah inti kekristenan yang kita harus perjuangkan sampai usai hidup kita. Sampai usai hidup kita. Ini yang disebut manusia rohani yang mempunyai worthy value before God. Nilai berharga di hadapan Allah. Manusia menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, dan orang Kristen yang terlatih makin melimpah atas kasih karunia dan damai sejahtera. 1 Petrus 1 ayat 2. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, untuk mengingatkan kita, waspadalah senantiasa. Ibrani 3 ayat 12. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hati kita bisa gelap tanpa kebenaran yang datang dari Tuhan. Hati kita pasti gelap dan sampai kita bisa tidak paham akan kebenaran itu. Itu bahaya. Mari kita lihat hatinya yang jahat maksudnya apa. Hatinya yang jahat, hatinya yang sudah tidak bisa dibentuk kembali. Hidup orang demikian adalah hidup dalam berkeadaan terkutuk, terpisah dari Allah sudah. Tanpa dia sadar. Dia seakan-akan dia masih datang ke gereja mengikuti ibadah. Mengikuti perjamuan kudus. Tapi hati dia jahat. Sayang. Jangan. Kasihan Bapa yang telah menciptakan kita. Hidupnya dalam keadaan terkutuk sudah. Gimana dong? Dan yang tidak percaya artinya apistia bahasa Yunani. Artinya dia sudah relying on someone. Kasihan. Tidak tergantung kepada Tuhan lagi. Tergantung kepada sesuatu atau manusia lain. Mengandalkan yang lain. Sungguh kita hati-hati mengandalkan manusia. Itu terkutuk, kata Yeremia 17 ayat 5. Dan dia murtad. Dia udah turn away, apistemi dalam bahasa Yunani. Bahasa Inggris to turn away, to go away. Sudah dia membelakangi, Tuhan sudah di belakang dia. Kasihan orang demikian. Seakan-akan hidupnya tapi udah seperti mayat yang mati. Bukan mayat itu, mayat mati. Ayat ini memberi peringatan kita dengan sebuah perintah. Perintah, waspadalah kepada hati kita. Aduh, kalau kita lihat, kita ingat khotbah Pak Erastus Sabdono dengan judul menyongsong masa penampian di acara Natal di SKI tanggal 16 Desember 2020. Coba diputar ulang dengar. Jarang Pak
seorang pendeta Dr. Erastus Sabdono memberi sejenis nubuat kehidupan bahwa seharusnya sudah saatnya kita was-was diri. Penampian, hati-hati. Ada ayatnya menyongsong masa penampian di Lukas 22 ayat 31 oleh Pak Pendeta Erastus, ambil di Lukas 22 ayat 31. Kita harus waspada terhadap iblis. Ada hasrat, desire to have, memiliki kita untuk menampi kita, to sift dalam terjemahan KJV. Kita seperti gandum, nonton, dengar, putar kembali khotbah itu. Bapak Ibu pasti dapat berlian surgawi. Amin. Memang kita butuh hidup di dunia sementara ini untuk memperbaharui batinnya kita dari sehari ke sehari. Sesungguhnya memperbaharui batinnya, inilah yang sangat kita butuhkan sebagai orang Kristen. Bukan roti saja. Hidup di bumi ini dengan fokus ke Tuhan. Sehingga kita hidup tidak boleh macam-macam atau suka-suka kita. Sebab jujur saya katakan hanya orang Kristen saja yang diberi kesempatan untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Sikap ini kita bisa lihat. Seperti sikap Henokh yang bergaul akrab dengan Tuhan di bumi ini. Dan dia berhasil kemudian diangkat. Loh, kenapa hanya orang Kristen begitu istimewa di hadapan Allah? Orang Kristen tidak istimewa saja, saudaraku. Tetapi orang Kristen sangat istimewa. Jadi bukan istimewa saja, tetapi sangat istimewa. Karena orang Kristen diberikan bingkisan spesial, tergantung masing-masing kita. Mau milih bingkisan spesial dari Tuhan saja, atau yang lain. Sebab dunia ini hidup ada dua bingkisan, hati-hati. Bingkisan spesial dari Tuhan merupakan usaha Tuhan. Sehingga hanya bagi yang percaya Dia, yang mau meneladani Dia, dan mau datang menjadi muridnya, dan tetap taat perkataannya, maka sesungguhnya kita akan diberikan bingkisan spesial. Apa itu? Bingkisan spesialnya berupa fasilitas, hak, privilege. Privilege, Yohanes 1 ayat 12. Yaitu kita memiliki penebusan darahnya, Injil, Roh Kudus, dan penggarapan. Begitu dahsyatnya. Agar supaya kita bisa kembali ke rancangan semula itu. Dan kita bisa berdialog akrab dengan Tuhan seperti Adam Hawa waktu itu. Dengan ketundukan akan kehendak Allah. Hidup kita begitu. Untuk mencapai puncak gunung, seorang pendaki gunung dan dikatakan dia sukses bila dia bisa mencapai di puncaknya tentu. Begitupun juga bagi kita yang mau serius, jujur, dan tulus. Dengan proses waktu sambil bertati-tati langkah kita untuk mencapai puncak kesempurnaan. Dan juga menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itulah yang dimaksud oleh worthy value before God. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Wah, lagu ini memang menyentuh hati banget.
Begitulah dia, begitu kita juga yang mau teladani dia. Gak mungkin kita bisa hidup tiung-tiung. Gak mungkin. Tetapi apa ada orang Kristen yang tanpa pikul salib? Ya pasti adalah. Tetapi ini cirinya orang Kristen yang sudah hatinya gelap. Sudah gelap. Dia berkeadaan hidupnya sudah terpisah dari Allah, terkutuk. Kita lihat hati yang bagaimana. Amsal 4 ayat 23 menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar, kehidupan hati kita bisa memancarkan cahaya yang terang. Jadi hati yang bagaimana? Roma 1 ayat 21 menyatakan bahwa sehingga hati kita yang bodoh menjadi gelap. Bodoh itu asunetos dalam bahasa Yunani, lacking the ability to understand the meaning of the truth. Jadi udah nggak bisa, orang udah buta akan kebenaran itu. Saudaraku, ini catatan penting bagi kita semua, bahwa hidup kita hanyalah mengandalkan dan ketergantungan Allah saja, bukan kepada apa-apa dan kepada siapapun juga. Bapak Ibu, kita harus memiliki pikiran Tuhan. Maksudnya memahami kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Itulah manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang memiliki pikiran Tuhan. 1 Korintus 2:15. Sehingga kita betul-betul harus memahami kehendak Allah. Kualitas serupa kita harus kita capai, yaitu kepenuhan pengetahuan akan kebenaran. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Sangat penting. Kebenaran hari ini meng-wake up call kita. Betapa pentingnya pengetahuan akan kebenaran. Agar hati kita dapat memancarkan terang yang bercahaya. Oleh sebab itu kita bukan manusia biasa-biasa, tetapi manusia yang sangat luar biasa. Dan saya yakin sekali, bila kita betul-betul menggali, memahami, mendapatkan pengetahuan hanya dari Tuhan, monster yang ada di dalam hati kita menjadi capek dan lelah tinggal diam di dalam kita, dan akan terhempas keluar dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus yang diam di dalam hati kita membuat monster lari tunggang langgang. Roh Kudus yang ada di dalam kita yang menyebabkan monster itu lari tunggang langgang. Wah, betapa sukacitanya yang tak terulaikan bagi kita. Betapa dasarnya Roh Kudus yang hidup dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Ada satu kutipan yang saya ambil dari Pendeta Dr. Eras Sabdoni, bahwa monster adalah manusia daging yang hidup menuruti daging, sama dengan orang Kristen dunia. Amin. 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 Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang telah disampaikan. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran ini. Biarlah setiap kebenaran yang disampaikan itu kiranya menguatkan dan membuat kami bertumbuh semakin hari serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur semuanya, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami mengangkat tangan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan.
dan kiranya hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna turun dan melimpah atas kita semua, atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita sudah selesai di dalam pertemuan raya. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan masuk perjamuan kudus. Siapkan hati kita dan siapkan menerima kebenaran firman Tuhan kembali. Sekali lagi saya akan undang saudara untuk ikut Zoom. Setiap hari Jumat jam 8 malam. Untuk passwordnya, ID-nya ditantum. Untuk passwordnya saudara bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di flyer. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.